Anda pasti tidak akan percaya bahwa hanya karena musik menghilang dari dunia ini sejenak, manusia mengalami perubahan mengerikan. Bahkan bumi hampir saja ditelan oleh makhluk luar angkasa. Alur cerita ini berasal dari film animasi besar 2024, Simfoni Bumi Nobita dari Doraemon. Film dimulai dengan Nobita dan teman-temannya yang sedang mengikuti kelas musik, di mana mereka belajar bermain seruling. Karena Nobita bermain dengan sangat buruk, ia diejek oleh teman-temannya. Ini pasti adalah pengalaman kelas terburuk yang pernah dialami Nobita sebelum liburan musim panas. Sementara itu, di tepi jalan, pohon-pohon bergetar, dan kakek sedang duduk di depan pintu sambil memegang kipas dan mendengarkan siaran musik dari radio. Sambil bersantai, seorang ibu di pinggir jalan mengantuk anaknya tidur terus-menerus. Heng Chang Xiaochu. Nobita akhirnya pulang sekolah. Di jalan pulang, teman-temannya masih tidak lupa mengejeknya. Nobita pun mulai membual kepada teman-temannya, mengatakan bahwa dengan sedikit latihan, ia bisa memainkan seruling dengan baik. Namun, Gian memperingatkan Nobita untuk berlatih dengan baik dan jangan sampai menghambat mereka. Melihat punggung orang-orang yang pergi, Nobita tampak putus asa, hanya ingin meminta bantuan Doraemon. Setibanya di rumah, ibunya sedang menonton drama televisi dan Nobita langsung naik ke lantai 2. Saat itu, Doraemon sudah menyiapkan 20 dorayaki di depannya dan ketika ia baru saja ingin menikmati, Nobita memanggilnya dari belakang. Nobita melihat Doraemon bersembunyi hiding dan tahu bahwa dia pasti memiliki sesuatu yang berharga yang tidak ingin dia ketahui. Sampai akhirnya, gong Doraemon terjatuh ke tanah. Nobita akhirnya menemukan rahasianya. Ternyata, jika dia menuliskan harapannya di buku harapan, harapan itu bisa menjadi kenyataan. Nobita langsung bersinar matanya, tetapi Doraemon tahu bahwa dia harus mengingatkan Nobita untuk tidak sembarangan menggunakan benda itu karena bisa ada efek samping. Namun, Nobita tidak peduli dengan ejekan teman-temannya. Jadi dia mengambil kesempatan saat Doraemon lengah. Diam-diam menukar buku itu. Lalu setelah mengusir Doraemon, dengan gembira dia menuliskan harapannya di buku tersebut. Dan itu terjadi pada malam itu. Hujan kecil mulai turun, dan seorang gadis kecil dengan 2 kepang muncul di jalanan kota sambil membawa payung, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Keesokan harinya, semua orang kembali menghadiri kelas musik, tetapi anehnya, meskipun sudah waktunya kelas dimulai, tidak ada yang mendengar suara bel kelas. Ketika guru musik baru saja mengumumkan bahwa kelas dimulai, tiba-tiba kepala sekolah masuk ke dalam kelas untuk memberitahunya bahwa ada urusan mendesak di rumah yang memerlukan kehadirannya, sehingga kelas musik berubah menjadi kegiatan bebas. Nobita sangat senang mendengar berita ini karena ia tahu bahwa harapan yang ditulis di buku harapan mulai terwujud. Namun, saat ia sedang merasa bangga, ia sama sekali tidak menyangka bahwa ini adalah akibat dari keinginannya sendiri. Membawa banyak masalah bagi umat manusia, Doraemon ingin makan dorayaki dan baru sadar buku itu telah ditukar oleh Nobita. Ketika ia sedang khawatir tentang hal ini, terdengar suara ibunya dari bawah. Ternyata televisi rusak. Setiap kali menampilkan gambar dengan musik, layar akan tiba-tiba menjadi hitam dan kehilangan sinyal. Pada saat yang sama, di sebuah laboratorium ilmiah, sekelompok spora hitam seperti mendapat hujan setelah kemarau panjang dan secara ajaib terlahir kembali. Sekelompok benda hitam ini dibungkus oleh lendir dan dapat bergerak dengan bebas. Di sisi lain, Nobita sudah pulang sekolah dan berjalan pulang bersama Shizuka. Mereka sedang membicarakan mengapa Shizuka tidak. Saat pelajaran piano, Shizuka mengungkapkan bahwa guru pianonya pergi berlibur ke luar negeri. Nobita senang dan melompat-lompat, tetapi ia bertemu dengan Doraemon. Setelah melihat buku harian yang ditulis Nobita, Doraemon sangat marah karena keinginannya telah membuat musik menghilang dari seluruh dunia. Saat itu, mereka melihat seorang ibu bayi di pinggir jalan yang tidak bisa menyanyikan lagu. Di taman kanak-kanak, guru mengajarkan anak-anak bernyanyi menyadari bahwa anak-anak hari ini sangat nakal. Sementara band yang sedang tampil di pinggir jalan tidak bisa memainkan lagu dan menjadi sangat marah, bahkan mengancam untuk membubarkan band tersebut. Sementara itu, siswa sekolah dasar juga terkejut menemukan bahwa di ponsel mereka data dari 200 lagu ternyata semuanya telah dihapus. Selain itu, kakek yang selalu mendengarkan siaran musik di pinggir jalan juga secara tak terduga mengetahui bahwa program nyanyi yang ia suka tiba-tiba dihentikan dan sekarang telah diganti dengan siaran berita. Nobita tentu saja tidak menyangka bahwa keinginannya yang kecil bisa menimbulkan masalah sebesar ini. Namun, masalah ini hanyalah puncak gunung es dibandingkan dengan masalah yang akan datang. Untuk mengembalikan kehidupan normal, Doraemon merobek daftar keinginan di buku catatannya. Tetapi pada saat itu, spora hitam yang terlahir kembali justru menyerbu ke dalam kantor sebuah perusahaan lalu menyerang sebuah radio. Dengan munculnya spora hitam, radio yang baru dibeli itu tiba-tiba menjadi bisu. Orang-orang di dalam kantor, apa yang terjadi? Sementara itu, Nobita tidak menyerah untuk bermain musik. Dia juga sangat menyadari bahwa untuk bermain lebih baik, hanya mengandalkan alat dari Doraemon tidaklah cukup. Dia perlu berusaha dengan sungguh-sungguh. Setelah pulang sekolah, dia pergi sendiri ke tepi sungai untuk berlatih. Ketika dia sedang berlatih dan bersiap untuk istirahat, gadis kecil berambut kepang itu menemukan Nobita. Meskipun mereka tidak bisa berkomunikasi dengan baik, gadis itu tetap memberi isyarat agar Nobita memainkan seruling. Angin sepoi-sepoi berhembus, dan gadis kecil itu mulai menyanyi mengikuti melodi seruling Nobita, membuat Nobita terhanyut dalam suasana. Setelah sadar, Nobita menyadari bahwa gadis sudah menghilang. Keesokan harinya, Nobita merindukannya. Nobita melanjutkan latihan dengan teman-temannya seperti biasa, tetapi karena permainannya yang buruk, ia kembali dimarahi oleh Jian. Saat itu, gadis kecil tiba-tiba muncul, menyanyikan lagu yang indah, dan semua orang mulai mengiringinya dengan seruling. Doraemon juga muncul pada saat itu, dan mengeluarkan harta karunnya, mengajak grup mainan untuk bergabung. Di tengah kekaguman semua orang, gadis kecil itu bernyanyi dan menari dengan sangat bahagia.
Setelah menyanyikan sebuah lagu, semua orang tampak sangat bahagia berkat kerjasama yang harmonis. Meskipun mereka tidak bisa berbahasa satu sama lain, mereka dapat saling memahami melalui musik. Tak disangka, saat semua orang sedang bersenang-senang, gadis kecil itu tiba-tiba menghilang lagi. Gian menemukan sekelompok bakpao hitam kering di semak-semak dan mengira itu adalah jamur yang sudah mati. Lalu dia mengambilnya dan melemparkannya ke samping. Pada saat itu, gadis kecil yang bersembunyi di semak-semak melihat komik di tangan Nobita dan menjelaskan alasan kedatangannya untuk mencari mereka. Saat malam tiba, Nobita dan Doraemon baru saja pulang ke rumah ketika mereka menerima surat dari gadis kecil. Gadis kecil itu menyatakan bahwa dia akan menunggu mereka di ruang musik sekolah malam ini. Sementara itu, Gian, Shizuka, dan Suneo juga menerima kartu undangan. Setelah beberapa orang dengan hati-hati membuka pintu ruang musik, mereka tidak menemukan sosok gadis kecil itu. Shizuka membuka tirai jendela dan melihat melalui sinar bulan sebuah surat yang ditinggalkan gadis kecil di atas piano, di mana gadis kecil itu meminta mereka untuk memainkan lagu Beethoven. Shizuka memainkan sebuah lagu, Für Elise, dan sesuatu yang ajaib tiba-tiba terjadi. Ternyata gadis kecil itu membutuhkan bantuan. Dia sekali lagi menyanyikan lagu, mengundang dengan penuh semangat. Nobita dan teman-temannya masuk, seolah-olah terjatuh ke dalam terowongan waktu. Setelah melewati perjalanan yang cepat, mereka menjauh dari bumi, dan kemudian bertemu dengan pesawat luar angkasa. Mereka masuk ke dalam pesawat melalui sebuah pipa, tetapi di dalam pesawat tidak ada seorang pun. Mereka memanggil gadis kecil itu, tetapi tidak melihat sosoknya, sehingga mereka semua naik tangga, seolah-olah menginjak nada-nada, untuk memainkan melodi yang menakjubkan. Saat itu, mereka belum menyadari bahwa mereka telah memulai perjalanan musik yang luar biasa. Setelah melewati beberapa waktu, mereka tiba di sebuah platform, dan hal-hal aneh tiba-tiba terjadi. Saat itu, seorang robot bernama Peck muncul di depan semua orang, sementara gadis kecil itu duduk tidak jauh di belakangnya. Karena tidak bisa berbahasa, Doraemon terpaksa mengeluarkan alat penerjemah. Setelah beberapa orang menelan umbi ajaib, mereka baru mengetahui bahwa nama gadis itu adalah Mijia. Mereka adalah alien dari planet Mosika, dan Peck adalah robot yang bertugas merawat Mijia. Beberapa orang saling memperkenalkan diri, dan Mijia menyambut mereka ke aula musik ini sebagai tuan kecil. Pada saat itu, Peck akhirnya mengungkapkan tujuan mengundang mereka datang setelah 5 tahun. Saat ini, aula tersebut terjebak dalam keadaan lumpuh karena kekurangan energi, dan musik adalah yang menjaga energi aula ini. Singkatnya, musik bagi aula ini setara dengan peran listrik di bumi. Selama ada musik, aula dapat berfungsi dengan normal. Sebaliknya, begitu musik hilang, aula ini akan terjebak dalam kegelapan dan kesunyian. Untuk segera membangunkan aula dan membawa harapan bagi planet Mosika, Mijia memimpin mereka ke sebuah ruangan yang berisi berbagai alat musik, dan semua orang terpesona. Doraemon terpaksa mengeluarkan benang merah takdir dan memberikan mereka lisensi sebagai musisi. Dengan lisensi, alat musik akan secara otomatis menyesuaikan dengan tingkat kemampuan pemain. Selain itu, alat musik yang terikat dengan lisensi memiliki kesadaran. Dalam arti tertentu, mereka memiliki semacam telepati dengan pemain. Setelah terikat dengan lisensi, alat musik juga dapat diperbesar atau diperkecil sesuai dengan kebutuhan pribadi. Setiap orang memilih alat musik yang mereka sukai, dan Nobita juga dengan enggan mendapatkan seruling yang merupakan bagian dari takdirnya. Meskipun semua orang masih pada tingkat pemula, suara yang baru saja terdengar telah menghidupkan kembali banyak area. Saat itu, Mijia sudah tidak sabar untuk keluar dan menikmati pemandangan di luar. Peck membuka pintu, dan semua orang disambut oleh angin kencang. Tak lama setelah tiba di luar angkasa, mereka bertemu dengan Mozart dan Bach yang sedang memancing di tepi sungai. Namun, karena kurangnya energi, tidak ada air di Sungai Bo. Atas permintaan Mozart, semua orang memainkan musik yang menakjubkan, memberikan energi yang terus-menerus untuk kolom cahaya, sehingga area tersebut kembali normal. Dalam sekejap, air mengalir deras, dan aliran sungai kembali hidup. Pada saat itu, Mijia dan Peck melihat ke kejauhan, seolah-olah pertunjukan musik sebelumnya telah membangunkan sebuah hutan. Semua orang terbang menuju hutan dengan sayap lagu, dan begitu mereka mendarat, hujan mulai turun. Ternyata hutan ini dipengaruhi oleh suasana hati. Jika mereka bahagia, cuaca akan cerah, menunjukkan bahwa seseorang sedang bersedih. Ternyata mereka tidak berjalan lama. Mereka sudah bertemu dengan Tuan Longlian yang menangis terseduh-seduh. Melihat keadaan itu, semua orang mengeluarkan alat musik mereka, ingin membuatnya senang dengan cara musik. Untuk menyesuaikan dengan lagu, gendang pinggang Shizuka berubah menjadi marimba, dan mereka memainkan musik yang dikomposisikan oleh Peck. Sementara Mijia juga ikut serta dalam sebuah nyanyian yang ceria. Yang mengejutkan adalah beberapa orang yang baik hati tampil, tetapi tidak disangka, justru berdampak sebaliknya. Hujan semakin deras. Namun, dengan satu langkah Dazon, keadaan tampaknya mulai berubah, dan hujan pun berkurang. Peike akhirnya menyadari bahwa komposisi harus menggabungkan perasaan. Dia segera mengubah notasi musik. Setelah semua orang memainkan kembali, hujan akhirnya berhenti. Kunang-kunang mengelilingi mereka, dan kali ini, permainan tersebut juga membawa energi besar. Di kejauhan ada tempat baru yang mulai pulih. Mereka tiba di makam Musika. Musika adalah pencipta robot. Mereka datang ke depan patung, di mana Musika sedang memainkan sebuah alat musik berbentuk khusus di bawah sebuah pohon. Konon musik yang dia mainkan dengan semua kekuatan kesedihan dan penderitaan. Melihat patung Musika, mereka segera
segera menyadari bahwa di sini pernah ada manusia yang tinggal. Dengan langkah Longlian, mereka tiba di sebuah dataran tinggi. Melihat jauh ke arah deretan batu nisan, pikiran mereka melayang ke masa lalu yang jauh. Ternyata, planet Mosika pernah mengalami bencana besar yang mengarah pada kehancuran. Aula ini adalah tempat yang selamat dari bencana besar itu. Dan Mijia adalah satu-satunya manusia yang selamat setelah bencana tersebut. Sementara, aula yang kehilangan pemiliknya pun terjebak dalam tidur. Namun, bahkan Longlian tidak tahu apa bencana besar yang dialami oleh orang-orang Mosika saat itu. Untuk mencari jawaban, mereka harus menemui Fendo. Mencari jawaban. Saat ini, sebagian besar bangunan di aula telah diaktifkan dan banyak robot muncul di jalanan, menciptakan suasana damai. Pang Hu dan Xiaofu juga terlibat dalam duel musik dengan Fei Sedauzi saat mereka bertemu. Untungnya mereka akhirnya berkumpul dengan semua orang tanpa masalah. Karena hari terakhir semester sudah dekat, jadi semua orang harus segera kembali ke bumi sebelum itu. Namun, saklar terakhir belum dibuka, yang berarti aula belum sepenuhnya bangkit kembali, sehingga Mijia terpaksa mengikuti Dazong dan yang lainnya kembali ke bumi. Namun, kondisi bumi saat ini juga tidak baik. Spora hitam telah mulai berakar dan tumbuh di bumi, menunjukkan tanda-tanda akan mengulangi nasib planet Mosika. Pada malam itu, saat Dazong sedang fokus berlatih meniup seruling, sebuah bauzi hitam mendekati Doraemon dengan diam-diam. Keesokan harinya, ketika semua orang berkumpul untuk menggunakan pintu acak dan kembali ke aula, serta membuka saklar terakhir, Doraemon tampak sedikit tidak beres. Tenggorokannya terasa kering dan gatal. Setelah melihatnya, Dazong mengira itu hanya flu, tanpa menyadari bahwa yang terjebak di tenggorokannya adalah sebuah spora hitam. Setelah kembali ke aula, mereka melewati perjalanan yang panjang dan akhirnya menemukan Fendo. Namun, saat itu Fendo sudah mengalami kerusakan dan tidak bisa bergerak. Untungnya, Doraemon datang untuk menyelamatkan, dan setelah beristirahat sejenak, Fendo bangkit kembali dengan ajaib. Melihat Fendo, Mijia yang telah dihidupkan kembali, tidak bisa menahan diri untuk bertanya tentang penyebab kehancuran Moksika. Dengan ingatan Fendo, waktu seolah melompat kembali 40.000 tahun yang lalu. Saat itu, Moksika adalah planet yang indah dan penuh dengan musik. Tetapi pada suatu hari, sekelompok perampok muncul dengan niat untuk menguasai energi musik, yang mengakibatkan larangan bagi orang-orang untuk memainkan musik. Hal ini memicu munculnya Naoyizi, makhluk kosmik raksasa yang dapat menghabiskan planet. Kehilangan Moksika terjadi karena ulah Naoyizi. Pada saat itu, demi bertahan hidup, orang-orang terpaksa meninggalkan tanah air mereka. Setelah bertahun-tahun penelitian, Fendo menemukan bahwa hal yang paling dibenci oleh Naoyizi adalah musik. Selama sebuah planet dipenuhi musik, mereka tidak dapat mendekatinya. Namun, meskipun demikian, mereka tetap menyebarkan spora mereka ke seluruh penjuru alam semesta. Dan ribuan spora tersebut akan mengubah musik menjadi kebisingan. Begitu musik benar-benar menghilang, Naoyizi akan mengambil kesempatan untuk menghabiskan seluruh planet. Meskipun bumi selalu dipenuhi musik, jika musik di seluruh dunia menghilang sejenak, spora Naoyizi akan masuk, dan setelah terbangun, mereka akan berkembang biak dengan pesat. Penyebab semua ini adalah Dasyong, yang pernah menuliskan harapannya di dalam catatan. Saat ini, bumi menghadapi tantangan yang sangat besar. Yang dilakukan adalah dengan cepat menghidupkan kembali kuil sebelum bumi diserang, lalu memanfaatkan kekuatan kuil untuk mengalahkan mereka. Di bawah pimpinan Fendo Mijia, mereka menemukan saklar utama, tetapi untuk mengaktifkan saklar tersebut, mereka harus memiliki seruling dari planet Moksika, yang hanya bisa dimainkan oleh Mijia, satu-satunya orang Moksika yang tersisa. Masalahnya adalah, seruling tersebut telah hilang selama bertahun-tahun, namun ada harapan untuk mendapatkannya, karena Mijia memiliki seorang kakak kembar. Ternyata setelah planet Moksika diserang oleh Naoyizi, mereka menemukan bumi, yang memiliki makhluk hidup yang sama seperti planet mereka. Anak yang lahir adalah kembar, jadi untuk menjaga benih kehidupan planet Moksika, mereka mengirim salah satu dari mereka ke bumi, sementara yang lainnya dibiarkan dalam hibernasi buatan di kuil. Dan orang yang dihibernasi buatan itu adalah Mijia, sehingga adik perempuannya yang dikirim ke bumi, memiliki musuh bebuyutan. Namun kini sudah berlalu 40.000 tahun, dapatkah mereka menemukan jejak sejarah? Sementara itu, Doraemon karena spora hitam sudah menderita, menciptakan musuh, dan memiliki kemampuan penyembuhan. Jadi selama mereka menemukannya, dia pasti akan sembuh. Untungnya, pada saat yang krusial, Jingxiang memberikan petunjuk berharga. Ternyata dalam pelajaran musik sebelumnya, guru pernah mengatakan, yang paling awal, Dudi adalah seruling tulang angsa yang berusia lebih dari 40.000 tahun. Karena sudah terlalu lama, tidak dapat dipastikan apakah seruling tulang angsa tersebut berasal dari planet Mosika. Saat itu, Doraemon yang sekarat mengeluarkan ramuan jiwa. Jika ramuan tersebut disemprotkan ke seruling, maka akan terlihat kehidupan sebelumnya dari seruling tersebut. Waktu kembali ke 40.000 tahun yang lalu, saudara perempuan keluarga Mi datang ke bumi, di mana dia bertemu dengan seorang pria, dan mengalami sebuah kisah cinta yang indah. Pada awalnya, saudara perempuan itu sering duduk sendirian di tepi sungai memainkan seruling, sementara pria itu, untuk mendekatinya, membuat sebuah seruling dari tulang angsa yang mendekatkan hubungan mereka. Mereka bersama-sama berbincang, bernyanyi, dan membesarkan keturunan mereka. 40.000 tahun telah berlalu. Seruling tulang angsa akhirnya disimpan di museum, sementara musuh pohon yang diwariskan oleh keluarga-keluarga Mi juga telah sampai ke tangan keturunan mereka. Shizuka tiba-tiba teringat pada penyanyi pop udang batu, Mina, berdasarkan melodi yang dinyanyikan oleh keluarga Mi. Saat itu, Mina sedang mempersiapkan sebuah konser, dan keluarga Mi datang untuk meminjam musuh pohon, sementara Mina dengan hati-hati mengeluarkan sebuah kotak indah dari tasnya.
Dia mengatakan bahwa musuh pohon adalah warisan dari neneknya. Dengan kata lain, Mina memiliki darah orang planet Mosika, dan meskipun musuh pohon sangat berharga, dia tetap menyerahkannya kepada keluarga Mi karena dia menganggap keluarga Mi sebagai penggemar kecilnya yang lucu. Saat itu, Doraemon sudah berubah menjadi hitam putih dan keluarga Mi membunyikan musuh pohon, tetapi dampaknya sangat kecil. Maka, semua orang memutuskan untuk bekerja sama memainkan musik untuk menghilangkan bakpao noise di dalam tubuh Doraemon. Ternyata, dengan kerja sama semua orang, kekuatan mereka sangat kuat dan Doraemon diselamatkan. Saat itu, kecuali Nobita, semua orang menunjukkan bahwa lisensi musisi mereka telah mencapai tingkat Villa Tuzo. Tanpa menunggu lebih lama, Doraemon membuka pintu sembarangan dan kembali ke kuil. Master Fendo sudah dikelilingi oleh Naoyis. Untungnya, muncul tepat waktu untuk menyelamatkan mereka, dan keluarga Mi memanfaatkan kesempatan untuk berlari menuju saklar utama. Namun, karena musuh pohon rusak, saklar utama tidak bisa diaktifkan. Di kejauhan, Naoyis sedang menyerang. Dengan lengannya, bergerak seperti seekor gurita raksasa, sementara keluarga Mi hampir ditelan oleh spora besar. Untungnya, Nobita meniupkan seruan. Meskipun sedikit melenceng, tetapi menyelamatkan keluarga Mi juga membuka jalan. Saklar, seluruh kuil diaktifkan kembali, tak terhitung spora dihancurkan habis. Guru Doven mengumpulkan semua robot di dalam kuil, meminta mereka untuk selalu siap menghadapi Naoyis. Kemudian, dia memperkenalkan seseorang dengan meriah kepada semua orang. 5 penjaga dari bumi telah tiba. Saat ini, untuk melindungi bumi, mereka akan bermain bersama semua orang. Doraemon juga sekali lagi memanggil pasukan mainannya, dan kali ini, lagu yang mereka mainkan adalah Simfoni Bumi yang diciptakan oleh Peck. Semua orang bersiap dengan serius, fokus memainkan lagu yang sama. Noise tampaknya terbungkus dalam kekuatan yang besar, tetapi semua orang masih meremehkan kemampuannya. Akhirnya, Noise berhasil melepaskan diri dari belenggu energi musik yang besar dan memutuskan kolom cahaya dari saklar utama. Doraemon melihat situasi dan berusaha menghadapi tantangan, tetapi secara tidak sengaja meniup suaranya dengan salah, yang hampir membuatnya ditelan oleh Noise. Melihat semua orang hampir berhasil, mereka sekali lagi memanggil sayap musik, dan di luar angkasa yang jauh dari bumi, seperti para pejuang, mereka mengalunkan melodi yang indah. Gelombang energi besar meluncur menuju Noise. Mereka terlibat dalam pertarungan yang sangat sengit di luar angkasa, sementara orang-orang di bumi sama sekali tidak menyadarinya. Dengan setiap gelombang energi yang sama, gelombang yang bertumpah di depan mereka berubah menjadi seekor monster. Oh, dengan usaha bersama semua orang, akhirnya mereka meraih kemenangan terakhir. Pada saat itu, ribuan kunang-kunang mengelilingi mereka, dan karena kekuatan gelombang musik yang kuat, mereka juga menemukan sinyal dari pesawat luar angkasa lain yang melarikan diri dari planet Mosika. Artinya, selain Miga, mungkin ada orang lain yang selamat di Mosika. Pengalaman ini membuat Nobita memahami makna keberadaan musik. Meskipun kehidupan telah kembali tenang seperti sebelumnya, tetapi legenda yang tak terlupakan ini akan menyertainya dalam pertumbuhannya.